Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan panduan dalam penulisan halaman yang berbeda pada halaman yang bertajuk atau tidak bertajuk. Kadang-kadang ada perbedaan halaman antara genap dan ganjil posisinya, ada juga yang halaman bertajuk dengan naskah itu berbeda. Maka saya pada kesempatan ini akan memberikan panduan tersebut. Saya akan melakukan contoh untuk selingkung atau aturan di dalam penyusunan laporan penelitian, ya, dan penulisan laporan penelitian. Pada umumnya akan terdiri atas 3 bagian besar, yaitu ada preliminary, ya, ada judul, lembar pengesahan dan seterusnya. Kemudian bagian inti itu ada 5 bab dan ditutup dengan daftar pustaka atau lampiran. Kita langsung pada aturan penulisan halaman. Ya. Contoh jika selingkungnya meminta untuk bagian awal menggunakan huruf angka Romawi kecil seperti ini, ya, I1, I2 dan seterusnya. Ya. Kemudian pada halaman judul dan lembar pengesahan tidak perlu ada nomor halaman, ya, meskipun tetap diperhitungkan. Maka nanti akan dimulai pada halaman ketiga abstrak dengan I3 dan seterusnya. Jika pada bagian awal ini diminta untuk membuat letak halaman, yaitu pada kanan bawah berjarak 3 spasi dari teks baris pertama, kecuali yang bertajuk diletakkan di tengah bawah. Kemudian bagian inti, naskah, pada bagian yang tajuk diletakkan di, contoh ini minta di halaman tengah bawah yang bertajuk berjarak 3 spasi dari teks baris terakhir. Kemudian pada halaman yang tidak bertajuk, nomor halaman diletakkan di kanan, ya, kanan atas, ya. Terletaknya yaitu letaknya berjarak 3 spasi dari teks baris pertama. Oke, saya lanjut saja. Contoh saya akan membuka untuk, saya mulai, ya. Jika kita dari awal seperti ini, saya baru buka Word-nya, ya, akan layout pertama kali kita lakukan yaitu melayout paper size yang diminta. Misalnya diminta A4, ya, kita klik A4, kemudian marginnya berapa yang diminta. Kita pilih custom margin, biasanya pada saat awal kita buka dokumen, jika belum pernah kita lakukan resetting, maka akan 2,54 masing-masing atau 1 inci. Nah, ini kita bisa memilih custom margin, ya, misalnya jarak paling atas 4 cm, kiri 4 cm, kemudian pada yang bagian bawah 3 cm dan kanan 3 cm, portrait, ya, karena kita baru pertama ini mengetik, maka kita pakai whole dokumen. Jika kita menghendaki setiap membuka Word mempunyai layout yang sama, maka kita bisa set as default. Namun jika tidak, kita cukup oke jika hanya pada dokumen ini saja. Oke. Kemudian kita memilih fontnya. Kita klik home, ya, kita fontnya. Apa font yang diminta? Misalnya dimintanya Times New Roman. Kita klik Times New Roman. Ya. Kemudian size-nya berapa yang diminta, reguler 12, ya, kita reguler, meskipun nanti ada yang diketik dengan bold, karena yang diminta bold itu kan biasanya hanya pada tajuk, subtajuk, ya, karena sedikit maka kita abaikan, nanti kita manualkan. Ini yang kita setting adalah yang reguler, ya. Size fontnya 12, ini juga sama, apakah akan di default atau cukup pada naskah ini saja. Kalau pada file ini saja saya akan klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan membuat suatu kerangka, ya, membuat halaman dulu, ya, karena halaman tadi diminta, kita insert, pilih page number, ya. Yang kita setting ada halaman yang paling banyak nanti yang akan kita hasilkan. Tentu yang banyak kita hasilkan adalah pada naskah dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Kemudian pada daftar pustaka, lampiran. Karena daftar pustaka atau lampiran biasanya halamannya dia akan meneruskan dari bab 5, yaitu menggunakan angka Arab. Ya, sedangkan pada preliminary itu akan menggunakan angka kecil Romawi. Ya, jadi saya di sini akan memilih dulu yang diminta. Tadi dalam naskah meminta
atas ya. Kemudian sebelah mana dari atas? Apakah kiri atas, tengah, atau kanan atas? Tadi diminta di kanan atas. Maka saya akan klik kanan atas. Ya. Selanjutnya di sini ada perbedaan ya. Oke. Ada different first page atau different out and event page. Ya, kalau pada naskah ilmiah seperti laporan penelitian kita biasanya yang halaman pertama, halaman yang bertajuk different first page. Ya, oke. Kemudian tadi diminta ada jarak-jarak tertentu dari baris ya. Contohnya sekarang kita sudah melihat tadi perbedaan halaman, meminta perbedaan halaman pada halaman yang bertajuk, kita buat letak halaman berbeda. Pada selingkung tadi dikatakan halaman bertajuk minta di tengah bawah 3 cm, maaf 3 spasi dari baris paling bawah. Kemudian yang halaman tidak bertajuk diletakkan di kanan atas berjarak 3 spasi dari baris pertama. Maka ini kita bisa mengatur dari hidden from top and footer from bottom. Ya, misalnya saya atur dulu kebutuhannya misalnya 1,8 atau 2 cm karena tadi batas atas itu kita menggunakan 4 cm, pada umumnya 1,75. Tapi dalam ini misalnya saya coba dulu 2 cm. Kemudian batas margin kertas tadi 3 cm. Saya mencoba di sini 1,2 biasanya ya, tapi nanti kalau misalnya kurang kita bisa setelah ada naskah akan tampak. Akan saya klik di sini 2 cm. Oke, ini sudah bisa kita lakukan, setting sudah kita buat ya. Kita close. Kemudian saya masuk ke paragraf. Paragraf yang diminta bagaimana? Pada umumnya akan seperti ini begitu kita buka pertama kali ya. Afternya tadi dimintanya 1,5 spasi justified, maka ini saya justified seperti ini ya. Kemudian afternya di zero dulu, spasinya diminta 1,5 spasi. Oke. Kemudian ada awal paragraf yang harus menjorok 5 ketuk, saya first line ya. Itu biasanya ekivalen 0,67 atau 0,75. Saya ketik 0,75 cm. Apakah ingin ke semuanya atau hanya file ini saja? Saya pilih file ini saja. Kalau ingin semuanya setiap membuka website settingnya seperti itu kita set as default. Ini saya oke. Berarti kita sudah selesai. Sekarang kita membuat kerangka. Pada umumnya seperti tadi disampaikan pada slide PowerPoint saya yang halaman kedua, tadi tampak bahwa halaman pertama biasanya kita judul ya, kita boleh kalau sudah ada judul kita mengetik salah satu judul ya. Oke. Tentu pada judul ini mempunyai size yang berbeda ya dengan isi daripada naskahnya. Naskahnya tadi diminta 1,5 spasi. Jadi saya langsung buat aja judul dulu aja. Judul. Oke, saya enter. Ini artinya sudah 1,5 kali, 1,5 kali. Kemudian saya akan pilih layout, break, ya. Kemudian pilih next page. Apa bedanya page and next page? Kalau next page itu jika ada letak halaman yang berbeda, bukan continuous. Ya, halaman letaknya berbeda. Maka pada ini saya akan memilih next page. Oke. Nah, saya tulis halaman kedua tadi apa? Lembar pengesahan. Jadi kita semacam sudah mempunyai kerangka. Saya enter sekali, saya sekali lagi. Oke. Ini jaraknya artinya sudah 3 spasi mulai. Saya ketik lagi. Yang bagian ketiga apa? Misalnya abstrak. Saya ketik abstrak. Oke. Sama seperti tadi, saya enter sekali, saya break lagi. Next break. Berikutnya apa? Kata pengantar. Oke. Sama seperti tadi, ya. Saya lanjut cepat ini nanti ya. Oke. Kemudian daftar isi. Oke. Saya lanjutkan setelah daftar isi ada daftar tabel. Enter 2 kali saja cukup ya. Oke. Kemudian daftar tabel, daftar gambar. Sama, pilih lagi. Oke. Kemudian daftar singkatan. Oke. Oke.
Ya, jika kita anggap sudah cukup, misalnya dari preliminary mungkin akan ada daftar lampiran kalau lampirannya banyak, atau mungkin daftar-daftar istilah bisa kita masukkan bergantung dari seberapa banyak ada di laporan penelitian kita. Kemudian kita masuk ke bagian isi yaitu bab. Ya, bab 1. Ya, contoh pendahuluan. Oke, saya enter itu. Saya mulai lagi masuk ke bab 2. Bab 2, kerangka teori misalnya. Oke. Kemudian pilih lagi bab 3. Isinya metode penelitian, desain dan ya ini metode penelitian. Oke, saya lanjutkan bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab kelima, simpulan dan saran. Terakhir ya, atau masih dua lagi yaitu daftar pustaka. Terakhir yaitu daftar lampiran atau lampiran ya, di sini lampiran. Oke. Nah, ini sudah selesai, kita sudah punya frame-nya. Kemudian kita akan meminta tadi halaman yang bertajuk. Anggap saja kita sudah punya judul ya, tadi sudah kita enter semuanya. Judul sekarang kita tinggal masukkan apa yang sudah ada ya. Oke, contoh ini saya mengambil salah satu hasil dari punya mahasiswa ya. Oke. Supaya saya tidak mengetik dari awal. Saya ganti judulnya ini, oke. Spasi biasanya diminta misalnya single ya, kita tinggal paragraf single saja ya. Oke, ini kembali ke awal tadi karena saya mengcopy saja ini ya. Oke, single center, oke. Bla bla sudah selesai judul ya. Kemudian kita akan mengisi lembar pengesahan misalnya ya. Lembar pengesahan itu biasanya juga cukup 1 halaman, jadi kita isi untuk lembar pengesahan. Ya, kita anggap aja sudah ada isinya begitu untuk lembar pengesahan ya. Saya lanjut aja untuk yang panjang misalnya apa kata pengantar ya, kata pengantar kita tulis ya, halaman persetujuan publikasi misalnya ini sebagai lembar pengesahan ya. Oke, ini misalnya lembar pengesahannya begini. Oke, lanjut, ini sudah selesai 1 halaman misalnya, sudah selesai kita isikan. Oke, kemudian abstrak juga bisa kita isikan ya. Saya mengetik kalimat sembarang aja ya. Oke, katakanlah ini misalnya abstrak begitu. Ya, ini bagian dari ada abstrak. Oke ya. Ya, sudah ngikutin kaidah seperti itu. Misalnya ini dari abstrak ya, saya anggap aja ini abstraknya seperti itu, misalnya ya. Tinggal nanti yang kecil-kecil ini kita isi dengan yang selingkung yang sesuai. Nah, fokus saya hari ini untuk mengisi daftar isi yang berbeda ya. Maaf, halaman-halaman yang berbeda. Oke. Berikan kata pengantar misalnya saya puji bla 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 ya. Kata pengantar isikan tadi jaraknya 3 spasi kan yang minta biasanya begitu. Ini kata ada kata pengantarnya sudah banyak gitu. Nah, ini saya kata pengantar bisa 1 atau 1 halaman lebih gitu ya. Jadi ini juga sengaja saya lewatkan halamannya. Oke. Kemudian ada daftar isi. Oke, daftar isi juga sama, nanti daftar isi kita ada 3 spasi biasanya, maaf 1,5 spasi ya. Ini jaraknya 3 spasi, jadi kita mulai dari sini ya. Oke, ngetiknya 01 ya. Nah, udah isi daftar isi ya, misalnya
saya copy saja. Biasanya daftar isi juga lebih dari 1 halaman. Ya, ini katanya sudah lebih dari 1 halaman gitu ya. Anggap aja ada 2 halaman. Itu untuk daftar isi biasanya memang lebih dari 1 halaman. Kemudian daftar tabel saya anggap cuma 1 halaman. Daftar gambar 1 halaman. Jadi saya katakan itu sudah ada ketik. Daftar singkatan juga biasanya cuma 1 halaman dan seterusnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke halaman pokok, yaitu pada ya, bab 1. Ya, bab 1 saya ngopi saja dari data yang ada juga. Tidak mengetik agak cepat ya. Oke, ya, ini ya, latar belakang penelitian kita. Oke. Ya, ini contoh. Ya. Saya isi, katakanlah ini banyak begitu, ya udah ini aja ya udah beberapa halaman ya. Oke. Ya, nanti tinggal betulkan. Nah, ini daftar halaman nih, tinggal betulkan yang ini. Jangan lupa ini ke tepi dulu karena kita mau center tadi ya. Bisa kita klik ini atau Ctrl E sama ya, kita buat Ctrl B. Oke, ini udah selesai kita ya. Kemudian pada bab 2 juga demikian, kerangka apa namanya? Kerangka teori. Nah, ini saya anggap aja enggak supaya cepat ngetiknya, saya copy aja juga pada bab 2 tadi. Ini ingat pada saat saya mengetik karena tadi pakai Netspace, maka posisi pada bab 2 dia tidak pindah sama sekali. Dia posisinya tetap. Ya, oke. Nah, dia tetap ada di atas. Ya. Oke. Ya, dia posisinya tetap di atas. Enter, saya copy. Ini anggap aja ini isi daripada kerangka teori ya, untuk mempercepat saya. Oke. Nah, seperti ini nih bab 2, kerangka teori. Saya kembali ke sentralkan. Ingat ini kita tepikan dulu. Nah, ini katakanlah karena bab 2 ya saya 2.1 apa teorinya ganti apa sebenarnya infeksi dengue misalnya. Infeksi dengue. Nah, nanti silakan untuk yang lain-lainnya juga ikutin ya misalnya. Kemudian kita masuk ke bab 3 ya, oke. Saya nanti 3 bab aja yang isinya ya. Nah, ini bab 3 kita isi. Oke, seperti ini sok kosong karena dimintanya 3 spasi. Ya, bab 3 ya. Misalnya ya. Oke, saya copy saja data yang ada. Saya paste itu ya, ini katakanlah sudah bab 3 itu. Oke. Nah. Ya, bab 3 sama seperti tadi caranya kita ketepikan dulu untuk mensentralkan ya, Ctrl E tengah atau pakai itu kemudian Ctrl B. Oke, anggap aja bab 3 sudah selesai ya. Tadi mintanya 3 spasi. Oke. Ini kita sudah dapat tadi beberapa. Sekarang kita akan mengecek pengisian halamannya. Pada halaman pertama ya, kita akan cek tadi kita sudah meminta halaman yang berbeda ya, yang ada tajuk ya. Kita insertkan posisinya tapi menaruh kursornya jangan di tempat footer atau header karena nanti halamannya akan double. Kita insert dulu page lagi karena kita ingin beda, tapi pada halaman yang judul kita biasanya nggak ada halaman, maka saya remove page number. Oke, karena tadi dimintanya tidak ada halaman pada halaman judul. Demikian juga pada lembar pengesahan. Oke, pada lembar pengesahan, ya ini juga sama, diminta tidak ada halamannya meskipun diperhitungkan, remove page number. Baru kita mulai halaman ketiga, misalnya kata pengantar atau abstrak atau apa yang di halaman ketiga itu. Contoh pada hal ini abstrak, saya taruh begini, page number. Ya, tadi ini phase pertama yang dibeda. Kita format karena mintanya III, kita minta huruf Romawi kecil. Tetapi mulainya berapa? Bukan continuous from previous section, tetapi kita startnya 3 karena kita perhitungkan tadi. Oke, kita startnya 3 maaf. III. Kita oke. Ya, kita lihat letaknya baru kita setting. Letaknya mau di mana? Formatnya. Sudah II sudah tadi ya, oke. Kemudian letaknya minta di yang ada tajuk tadi mintanya di tengah bawah mintanya. Oke, kita tengah bawah klik. Maka yang bertajuk dengan sini udah tengah bawah. Ya, kita lihat karena
Biasanya abstrak juga cuma satu halaman kita kata pengantar. Nah, ini kita lihat kata pengantar ya. Halamannya belum kita minta berubah. Masih di bawah ya. Kita minta lagi insert page number ya. Kita format page number. Karena dia ada tajuk maka dengan posisinya sudah langsung mengikuti di depan. Tadi kita minta tengah. Kita tinggal minta lagi ya. Oke. Tapi continuous dengan halaman sebelumnya. Kita tinggal oke, dia akan berubah I4. Coba kita lihat apakah halaman kelimanya sudah menjadi Romawi? Sudah. Tetapi dia ternyata di sini minta halaman yang beda lagi. Dia di kanan atas. Pada halaman ini kita padahal memintanya di kiri bawah. Ya, tadi kita sama seperti tadi. Ya, ingat kita taruh kursor kita. Ya, kita taruh kursor kita, jangan di footer and header. Ya. Page number dia mintanya kemana? Kita letakkan yang diminta. Jadi mintanya bottom tapi di kiri bawah. Oke, nah sudah pindah sendiri ke bawah. Seterusnya ini kita lakukan demikian pada halaman bertajuk saja. Daftar isi, daftar tabel itu lakukan hal yang sama. Nah ini juga sama, tinggal nanti akan berbeda. Jadi lakukan persis seperti pada kata pengantar tadi. Ya, kita sama di sini insert page number ya, kemudian minta format ya, formatnya minta I, kita lanjutkan dengan halaman sebelumnya. Oke, pada berikutnya, jadi ingat jangan menaruh kursor di footer atau headernya. Ya, ini sekali lagi tadi juga sudah diminta untuk di posisi bottom tapi kiri bawah. Seterusnya selesaikan sampai dengan daftar-daftar ya. Ini belum di-set. Saya langsung saja ke halaman inti yaitu bab. Ya, pada bab sesuai yang diminta kita bab 1 belum diubah posisinya. Oke. Ya, saya klik dulu jangan aktif footer header-nya supaya nanti tidak double. Insert ya. Page number yang diminta di mana tadi bottom tetapi bagian tengah. Klik. Nah, udah tengah kan? Ya, kita lihat halaman 12. Nah, tetapi ini halamannya masih melanjutkan dengan halaman sebelumnya. Karena bab 1 itu mulai halaman 1, kita insertkan lagi. Nah, tapi ingat tadi. Ya, kita beginikan dulu. Kita ingat mintanya format, tetapi mintanya bukan continuous. Kecuali nanti bab 2 ini kita halamannya 1. Start at. Oke, jadi udah berubah sendiri. Kita lihat sekarang pada halaman bab 2. Nah, sudah berubah kan? Bab 2-nya sudah 3 di bawah. Nah, seterusnya. Oke. Saya kira cukup. Sekarang kita mengatur jaraknya ya. Jarak antara tulisan dengan margin yang diminta. Contoh ini. Tadi dimintanya 3 spasi. Kita lihat spasi 3 spasi itu berarti dari sini tulisan belakang sampai muncul. Apakah sama? Jika tidak kita aktifkan begini ya. Kita tambahkan atau kurangkan. Nah, ini nanti dia akan naik sendiri. Jangan manual satu-satu. Oke, halaman 2-nya, halaman yang bertajuk sudah. Kemudian kita lihat halaman yang halaman yang naskahnya, mintanya bagaimana. Oke, kita lihat lagi insert tadi pada page number-nya. Ya, oke. Ya, oke, kita aktifkan gini. Ya, kita atur. Coba kita bawa. Apakah memang sudah sesuai jaraknya atau belum? Oke, nah seperti ini. Nah, jika belum, tinggal menurunkan. Ya, oke. Saya kira tutorial saya mengenai penulisan halaman yang berbeda, saya cukupkan sekian. Coba bisa teman-teman ulang. Ya, Insya Allah mudah sekali. Jadi kita cukup mengerjakan dalam waktu relatif 10-15 menit, tapi untuk menghemat penyetelan berikutnya. Jadi tulisan bab tidak akan berpindah. Halaman yang bertajuk selalu sudah dengan sesuai dengan posisi yang kita minta. Oke. Ya, saya kira demikian. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna. Terima kasih.